Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Nah Sobat Miftah, pada video kita kali ini insya Allah kita bakal mempraktekkan untuk menetaskan artemia ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu artemia, jadi artemia itu dia sejenis udang yang ukurannya sangat kecil. Ya, jadi dia masih keluarga udang atau krustasea yang ukurannya itu sangat kecil. Mungkin bisa dibilang dia mirip seperti kutu air, tapi hidupnya dia itu di air asin atau di laut. Ya. Nah, artemia itu dia telurnya itu berbentuk kista seperti ini ya Sobat Miftah. Dan kita tinggal menetaskannya saja, kemudian setelah menetas bisa kita langsung berikan untuk ikan hias yang kita pelihara seperti cupang, gapi, moli dan lain sebagainya. Nah sebenarnya artemia juga tidak hanya dimanfaatkan untuk atau sebagai pakan, ada juga yang memanfaatkan artemia itu sebagai hewan peliharaan karena dia itu unik ya, bisa dipelihara dengan akuarium. Tentunya airnya harus air asin. Kenapa? Karena hewan ini asalnya adalah dari laut. Nah, bahan atau alat yang kita perlukan apa aja Sobat Miftah? Yang pertama tentunya bahannya adalah artemia dulu ya. Dan ini kita ada yang kemasan 50 gram, ada yang kemasan kalau ini kurang lebih kalau nggak 5 gram 8 gram ya. Kalau ini 8 gram, kalau yang ini 5 gram nih. Ya, artemia yang kita pakai ini adalah artemia merek Sea Dragon ya Sobat Miftah. Kemudian garam ini kurang lebih 2 sendok makan ya, garam ikan. Kalau misalnya garam ikan nggak ada, teman-teman bisa pakai juga garam dapur ya, nggak masalah karena yang penting asin airnya. Kemudian untuk menetaskannya atau wadahnya adalah menggunakan botol seperti ini yang sudah kita modifikasi. Modifikasinya seperti apa? Jadi di bagian bawah botolnya kita potong ya, kemudian ditutupnya kita kasih lubang dan kemudian kita pasangkan selang aerator seperti ini ya Sobat Miftah. Kemudian di ujung selang kita menggunakan keran ya, fungsinya untuk menghentikan gelembung udara ya, kita matikan kemudian baru kita buka untuk memanen artemianya dari sini Sobat Miftah. Oke, langsung aja. Oh iya, yang ini jangan lupa ya untuk mesin aeratornya atau gelembungnya kita pakai yang lubang satu saja udah cukup insya Allah. Nah langsung aja Sobat Miftah, kita bakal praktekin bagaimana cara menetaskan artemia menggunakan wadah seperti ini. Oh iya, tidak lupa kita harus menggunakan plastik hitam. Plastik hitam ini gunanya nanti untuk kita pasang di botol ini supaya nanti bagian badan botol itu nanti berwarna gelap, kemudian di bagian bawahnya ini dia terang ya, supaya nanti si artemianya bakal ngumpul di bagian yang terang ya, yaitu bagian yang bawah ini. Dan biasanya bisa kita bantu dengan menyoroti dengan cahaya ya atau senter. Jadi seperti itu Sobat Miftah. Langsung aja kita praktekin ya. Oke Sobat Miftah, jadi ini udah kita isi air ya, bentuknya seperti ini Sobat Miftah. Airnya jangan terlalu tinggi ya, khawatir nanti kan gelembungnya belubuk-belubuknya nanti malah bikin airnya luber. Jadi ya seenggaknya seginilah. Kemudian nah ini fungsi kerannya itu seperti ini ya, jadi airnya bisa kita isi ya, kemudian airnya nggak keluar karena ini kekunci sama keran aerator ini. Nah setelah kita isi air seperti ini, kita taruh plastiknya, kita pasang plastiknya Sobat Miftah. Nah Sobat Miftah, jadi seperti ini ya, plastiknya sudah terpasang. Jadi di bagian ini nanti kan terang, sedangkan di sisinya ini sepanjang botolnya ini dia warnanya gelap. Nah langsung aja kita pasang gelembungnya Sobat Miftah. Oke Sobat Miftah, jadi gelembungnya udah kita nyalain, jadi seperti ini ya. Nah usahakan kita menaruh atau meletakkan mesinnya itu di atas gelembungnya ya. Jadi mesinnya tuh di atas botolnya ya. Jadi mesinnya tuh ada di atas ini. Jadi mesinnya di atas. Supaya apa? Jadi kalau misalnya si airnya nanti ketika kerannya kita kendor misalnya,
kemudian airnya ngalir, dia nggak masuk ke dalam mesin ya, jadi mesinnya harus berada di atas. Nah karena sudah ada gelembungnya seperti ini, kita bisa langsung berikan garamnya terlebih dahulu. Ya, ini garam ikannya kita letakkan di sini ya soalnya. Ya udah kita berikan garam. Nah kita biarkan dulu si garamnya itu supaya teraduk rata ya dengan air ya. Jadi kita biarkan dulu kurang lebih 10 menitan. Baik sobat Miftah, karena udah 10 menit, kita tinggal siapkan artemianya. Kita akan mencoba menetaskan 2 gram ya. Kita coba tetaskan 2 gram. Oke, 2 gram. Ini saya akan tuang ke botolnya. Oke. Nah sobat Miftah, ini udah kita tuang ya. Di situ bisa kelihatan ya artemianya keaduk ya. Artemia keaduknya itu telurnya ya, ada yang menempel juga nih di dalam ini pas lekukan botol. Nah nanti insya Allah kita akan coba cek pas 18 jam apakah artemianya sudah ada yang menetas apa belum. Jadi nanti akan saya cek nih pas 18 jam hasilnya seperti apa. Oh iya sobat Miftah, karena Artemia Sea Dragon ini dia ukurannya sangat kecil ya, sangat kecil dan ringan. Jadi yang menempel di botol ini wajar ya, kita tinggal bantu aja supaya dia mau keaduk ke dalam air ya, karena pasti adalah yang dia itu ukurannya lebih kecil sehingga menempel gitu. Oke. Ya sobat Miftah, jadi sekarang jam 5 pagi berarti udah kira-kira 18 jam ya. Di sini udah kelihatan mulai memerah ya, udah kelihatan mulai merah. Tapi apakah sudah ada yang menetas? Ini belum kelihatan ya. Yang pasti ini masih ngaduk. Tapi warnanya berbeda dengan pas pertama kali kita netesinnya. Warna sebelumnya kan agak coklat ya, kalau ini udah mulai memerah. Coba ya, kita bakal matiin aeratornya, mau kita lihat apakah sudah ada yang netes apa belum. Oke sobat Miftah, aerator udah saya matiin dan ternyata ya betul sudah ada yang menetas. Tuh artemianya tuh ya. Nah, oh di bawah tuh ya, dia berenang pas banget di bagian ini, kelihatan ya artemianya. Ini baru 18 jam ya, baru 18 jam. Kok biasanya itu kalau artemia ya kurang lebih 24 lah. Dan ini 18 jam alhamdulillah ya udah banyak yang netes nih. Tuh ya. Masya Allah ya. Tuh. Cuma ini masih banyak, ada kista-kista yang belum netes juga nih. Ini kan kista-kista yang belum netes ya. Sedangkan yang udah netes ini ada di bagian bawahnya ini. Nah teman-teman, jadi ini kan baru 18 jam ya. Kita biarin dulu, kita nyalain lagi sampai 24 jam ya. Kita nyalain lagi sampai 24 jam dan akan kita lihat hasilnya. Oke. Oke soalnya aerator udah kita nyalain lagi dan kita biarkan lagi sampai 24 jam, berarti jam 11. Ini kan jam 5 pagi ya. Nanti jam 11 akan kita lihat bagaimana hasil tetasannya. Oke. Ya sobat Miftah, jadi sekarang jam 8.14 ya. Jadi udah berapa nih? Tadi kan 18 jam itu jam 5, berarti sekarang sudah 21 jam. Nanti 24 jamnya jam 11 ya. Itu ya sudah mulai semakin merah ya, semakin merah. Dan ini artemia dengan cangkangnya ya masih keaduk. Ya masih keaduk.
Coba ya kita matiin lagi ya aeratornya, kita lihat apakah sudah kelihatan artemianya apa belum. Oke, barusan aja saya matiin, kita bantu dengan flash ya. Kita lihat. Kalau di bagian tutup botolnya sih, ya kelihatan ya artemianya ya. Nah ini kalau misalnya kita matiin gitu, nanti cangkangnya dia akan ngambang sendiri ya. Karena cangkang dari Artemia Sea Dragon ini sangat ringan ya. Jadinya dia akan ke atas, dia akan ke permukaan. Oke. Ini Artemia Sea Dragon tadi 21 jam ya. Sekarang 21 jam udah kayak gini ya. Tadi 18 jam sudah netes. Cuma lebih maksimal ini 21 jam, tapi nanti mau saya nyalain lagi aeratornya biar genap sekalian 24 jam. Jadi Artemia Sea Dragon ini 18 jam aja udah netes. 21 jam sudah seperti ini ya. Udah kayak gini nih. Nah, cuma nanti mau saya genepin sampai 24 jam sekalian. Jam 11 nanti akan saya panen. Oke, aerator kita nyalain lagi biar diaduk lagi aja lah. Genepin sekalian 24 jam. Ya, nanti 24 jam kita bakal panen dan lihat hasilnya. Oke, Sobat Miftah, sekarang sudah 24 jam. Sekarang jam 11 siang. Pas nih, jadi kemarin kan kita mulai netesin itu jam 11 siang. Dan sekarang sudah 24 jam. Saatnya kita matikan aeratornya. Jadi kunci dulu. Ntar airnya masuk lagi. Bentar ya, saya matiin dulu. Susah sendirian sih. Aerator sudah kita matikan ya, jadi udah mulai tenang nih. Tuh, biarin sisa-sisa cangkangnya biar dia ngambang dulu ke atas. Jadi kan pecahan cangkangnya kan dia ringan ya, dia bakal ngambang ke permukaan. Tuh, dia bakal ngambang ke permukaan seperti ini. Jadi ini sisa-sisa cangkangnya. Dan artemianya kita bisa lihat tuh ya. Sebentar, saya ambil center dulu ya biar lebih jelas. Ini jadi kita centerin ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ini Artemia udah mulai ngumpul ke bawah nih di bagian tutup botolnya. Udah mulai ngumpul, jadi biarin kita centerin dulu sampai dia bener-bener ke bawah, yang ngumpul ke bawah. Oh, ini plastiknya mau saya tutup lagi ke bawah biar lebih gelap lagi. Bentar, biar lebih ngumpul ke bawah. Jadi ini masih proses pemisahan ya dengan cangkang. Jadi cangkangnya dia sedikit demi sedikit dia akan mengambang ke permukaan. Sedangkan si artemianya dia akan ngumpul di bagian paling bawah. Tuh ya, teman-teman kan bisa lihat di bagian tutup botolnya itu. Itu banyak banget artemianya. Nah, kita biarin dulu beberapa saat ya supaya dia ngumpul semua ke bawah. Oke Sobat Miftah, ini selangnya, selang aeratornya udah kita lepas ujungnya ya. Nah, kita tinggal pindahin aja ke tempat yang udah kita siapin ini. Kita pindahin ke soliter. Oke. Sekarang kita tinggal panen ya. Ini seperti ini Sobat Miftah. Ya, kita pindahin ke soliter. Kita tinggal buka kerannya.
Oke Sobat Miftah, jadi ini Artemia Sea Dragonnya udah kita tetaskan pas 24 jam. Dan ini yang baru kita pindahin kurang lebih 3/4-nya ya, karena 1/4-nya masih ada sisanya di botolnya. Ini sisa di botolnya tuh. Sebenarnya juga masih ada sih di sini. Tuh ya, ini sisa di botolnya. Dan teman-teman bisa lihat cangkangnya dia terpisah ya. Dia pasti akan ngambang ke permukaan. Nah, jadi buat Sobat Miftah yang ingin mendapatkan Artemia Sea Dragon, teman-teman atau Sobat Miftah bisa dapat dari beberapa agen, diantaranya ada agen Bekasi, Pekalongan, Malang, Surabaya, Denpasar, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo. Jadi baru ada 9 agen Sea Dragon. Jadi buat teman-teman yang lokasinya ada di kota-kota yang saya sebutkan atau terdekat ya, jadi teman-teman bisa pilih daerah terdekat untuk mendapatkan Artemia Sea Dragon karena pertimbangan ongkos kirim ya. Jadi teman-teman tinggal cari yang terdekat dari kota-kota yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kalau misalnya di kotanya Sobat Miftah belum ada agen Sea Dragonnya, kalau misalnya Sobat Miftah ingin menjadi agen Sea Dragon, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di video ini ya, karena cuma ada satu agen di satu kota. Jadi gitu aja Sobat Miftah. Ya, jadi begitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Makasih banyak buat Sobat Miftah yang telah setia menyaksikan video-video dari Miftah Rahman. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena akhir-akhir ini saya jarang upload video, dan insya Allah nanti setelah video ini kita akan coba, mudah-mudahan bisa lebih sering lagi kita bikin konten di channel Miftah Rahman ini. Jadi gitu aja Sobat Miftah, makasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.